Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Subun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, orang pada ngechat saya ini gara-gara pernyataan Anda kemarin yang menyatakan bahwa kalau mau tahu kasusnya suap di apa ya korupsi di BTS jangan tanya Kejaksaan Agung, tapi langsung tanya Surya Paloh. Kata mereka, ini wah Bung Rocky langsung jumping conclusion dan benar gitu karena tiba-tiba sehari kemudian ada yang mengembalikan dana 27 miliar ke Magdir Ismail pengacara Irwan Hermawan ini gitu. Ya kan kita tahu pola ini kan, ada bagian yang mau disembunyikan, ada mau bagian yang mau dipotong tapi tersambung lagi oleh opini publik. Jadi Hmm. langsung aja kita ambil kesimpulan aja kan daripada muter-muter. Jadi memang poin-poinnya dari awal kan kita tahu apa yang sebetulnya terjadi. Ini kan proyek bancakan, itu satu Mhm. hal, pasti semua pihak kena tuh, mau DPR, partai, bahkan penegak hukum kena itu. Jadi bancakannya di situ. Mhm. Sekarang buat nutupin bancakan itu pakai maklar kasus kan. Maklar kasus mesti kemana-mana juga kan. Jadi dengan Mhm. mudah pola itu kita baca. Tapi pola korupsi ini kan kalau dia makin lebar itu pasti akan makin susah untuk dikendalikan. Jadi saya kira tahap berikutnya itu di antara para maklar saling kayak tadi balikin duit, kejaksaan juga mungkin mulai ketar-ketir nih sampai di mana kasus ini bisa berlanjut. Tapi Mhm. saya kira ini kasus akan berlanjut terus lepas dari transaksi di antara mereka karena ini soal pilpres ini bagi bagi Surya Paloh ini kesempatan dia untuk siksak, kesempatan dia untuk surfing di dalam kekacauan. Kan ini anaknya tuh. Jadi gitulah. Kalau Surya Paloh gagal naik kuda buat jadi koboi ya jadi surfer aja tuh buat siksa kemana-mana. Ya, ya tapi kok terlalu juga culun juga ini dalam soal korupsinya duitnya langsung dibalikin gitu. Itu kan jadi Jadi memang akhirnya pola itu seolah-olah kalau dibalikin selesai kasus. Kalau nggak ketahuan bagaimana coba kan. Jadi Mhm. dia dibalikin membalikkan itu karena percaya bahwa hukum akan imparsial atau percaya bahwa Tuhan akan maafin atau percaya bahwa itu akan jadi blank number aja tuh. Jadi Mhm. nggak ada pola sebetulnya penegakan hukum kita. Tergantung pada opini publik, tergantung dari kecepatan reaksi jurnalis kan itu intinya kan. Jadi Mhm. KPK nggak ada gunanya juga kalau hanya sekedar untuk berbicara normatif apa namanya itu mungkin yang balikin duit itu dia pas lewat di siapa namanya Pak Pak Dito apa siapa itu dong. Mhm. Kan dia tinggal di mana Tadi Denpasar Kuningan, Kuningan dia ya. lewat depan kantor KPK masih ada bunyinya tuh berani jujur hebat. Nah karena itu dia balikin duitnya tuh hanya karena membaca tagline KPK berani jujur hebat tapi berani jujur itu setelah ketahuan kan itu soalnya. Oke, oke, tapi gini, kita kita tetap karena kita tetap menggunakan praduga tak bersalah. Karena Magdir itu menyatakan bahwa pokoknya itu sosoknya itu siapa? Sosok swasta kata di sosok swasta. Terus saya tanya sama dia, ini swastanya pada waktu menerima duitnya atau sekarang kan gitu. Dia ketawa-ketawa saja. Tapi dan kemudian memang jadi sampai sekarang dia tidak sebutkan siapa namanya, tapi kan kemudian banyak media yang menyimpulkan, oh bahkan di judulnya, tapi menggunakan kata diduga gitu ya, Dito. Kenapa? Karena Dito sebelumnya kan diperiksa oleh Kejaksaan Agung hanya hanya 2 jam gitu, dan kemudian Kejaksaan Agung juga yang aneh menyatakan gitu kalau toh ada misalnya katakanlah kalau nanti ditemukan ada bukti kan itu jelas tidak ada kaitannya dengan proyek BTS. Tapi kemudian kan kita tahu dalam BAP-nya beredar bahwa ini adalah uang tutup mulut, uang Markus ini, maklar kasus gitu. Ya kalau mau ditutupin namanya itu ya mungkin apa istilahnya dulu idem dito itu kan dia juga. Ya, ya, ya. Jadi masalah ini sebetulnya menunjukkan bagaimana Kejaksaan Agung berupaya untuk memenggal kasus ini lalu Yes. disambungkan dengan yang Hmm, lain. hmm, Tapi hmm. opini publik, rasio publik yang sudah lurus itu tahu bahwa itu ujungnya adalah soal suap menyuap untuk mencegah kasus. Kasus mana? Kasus yang diperiksa Hmm. oleh Kejaksaan Agung. Jadi ngapain pula nih humasnya Kejaksaan Agung mau melintir-melintir kasus ini kan? Hmm. Biarin aja sesuatu itu dibuka. Kan cuma itu yang kita inginkan. Dibuka aja supaya lega lah Surya Paloh tuh buat ternyata yang bakal dipenjara bukan cuma Nasdem aja kira-kira begitu kan supaya Hmm. terjadi lagi tukar tambah di belakangnya tuh walaupun kita nggak suka tukar tambah itu tapi pasti ini akan jadi kasus tukar tambah entah mau ditukar tambah dengan kasus apa tentu kalangan istana juga lagi siap-siap nih tukar tambah dengan apa ya supaya Erlangga ditaklukkan kira-kira begitu pertanyaannya Hmm. ini kita Hmm. cuma ajuin pertanyaan loh. Ya, 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 ya. Nah, jadi nggak salah lah kalau sejak awal memang orang curiga gitu bahwa kasus ini memang merupakan bagian dari amputasi terhadap Nasdem gitu ya.
karena dia sudah mengusung Anies Baswedan. Kan sebenarnya itu saja ya kesimpulannya sebenarnya Bung Rocky. Tapi yang nggak mereka duga gitu ternyata ini nggak bisa dilokalisir nih kasusnya, dan kita tahu sebenarnya sejak awal nggak bisa dilokalisir kan gitu. Memang ini hal yang udah jelas tapi mau ditutupi itu. Oke, satu pihak jelas itu Nasdem mau dihancurkan, udah itu satu fakta tuh. Sangat mungkin juga ada upaya untuk mengambil alih Golkar. Kira-kira begitu kan? Kan Oh, tetap oke, oke, oke. kita mesti lihat potensi-potensi itu. Kan Pak Jokowi tetap bersemangat untuk punya partai. Kira-kira ini kita bikin dugaan berdasarkan pas event bahwa Jokowi tetap menginginkan ada satu partai yang dia pelihara nanti walaupun udah lengser. Yang paling mungkin adalah uh, uh, titipan lewat Pak Muldoko mungkin akan gagal. Oleh karena itu Demokrat nggak bisa diambil alih, Gerindra juga mungkin susah itu, walaupun Pak Jokowi mengelulukan Gerindra dengan motif ya supaya dia dapat proteksi setelah itu. PDIP udah susah Pak Jokowi masuk ke PDIP misalnya. Jadi kita mesti lakukan dugaan berlapis-lapis. Ini bisa berimpact pada pelemahan Golkar. Tiba-tiba Golkar ada kasus besar, lalu munas luar biasa, lalu ditaruh orang istana di situ tuh, maka dikocok ulang seluruh. Jadi kita melihat jaringan laba-laba ini yang sebetulnya dari awal kita tahu bermarkas di istana kan. Ini kan jaring yang ditebar dari istana. Iya, iya. Nah, tapi Kejaksaan Agung sendiri sekarang memang yang sekarang justru menanggung beban berat ini ya. Karena seperti dikatakan oleh Magdir Ismail, sekarang ini kan Irwan Hermawan itu menyatakan bahwa klien dia itu nggak berani buka kasus yang disebut sama Mr. X, Y, dan Z itu yang kita kemarin singgung alirannya. Tadinya kan diharapkan ini akan dibuka di pengadilan, tapi dia sekarang ragu apakah berani nggak buka di pengadilan. Tapi tiba-tiba kok muncul duit ini, dan kata Magdir duit ini akan segera diserahkan kepada kejaksaan, dan kejaksaan sekarang justru bebannya di kejaksaan. Ini lempar bola panasnya di kejaksaan, dan kalau ada urusan saya tutup kasus ya pasti kan mesti sekarang jaksa agung mesti kontrol dong, cek dong siapa di antara mereka yang kira-kira gitu menerima bermain-main di dalam aliran dana ini gitu. Bayangin misalnya kalau Master XYZ itu lakukan hal yang sama. Numpuk di Kejaksaan Agung, kampus Kejaksaan Agung. Nampung di mana duit-duit itu kan. Ya, Kan ya. bisa semua orang jadi punya pola yang sama. Oke, kita balikin sama-sama ya bancakan-bancakan ini. Terus Jaksa Agung mau ngapain di situ kan? Mau ditutup kasus ini. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi, apalagi misalnya dengan bunga kan. Ini dari dua tahun kan bunganya banyak itu kan. Tahun 2020, Nah, kita kasusnya sebetulnya 2000, ingin dapat 2000 kejelasan ini. 2022 Bang Rocky. Tahun lalu Dari kasus. 2000 Sampai 2002. 2000 ya 2020 lumayan sampai 2022 ya. bunga bank itu. Ya, ya. Tapi intinya ini kasus pertama udah hilang itu, kasus yang dibuka oleh Mahfud tuh yang 350 triliun itu. Lalu kalau kasus ini dihilangkan, lalu apa kata dunia internasional yang sedang berupaya dipikat oleh Indonesia untuk nanam modal, bahkan yang dalam bentuk foreign direct investment FDI itu kan semua orang di luar negeri lagi bicara tentang Cina lagi kesulitan ekonominya, oleh karena itu banyak yang akan dilimpahkan ke Indonesia investasinya tuh, dan kita ingin kaitkan itu, kebersihan politik kita hilang, pertumbuhan ekonomi kita rusak karena korupsi itu, lalu apa yang kita harapkan? Jadi semua yang kita bicarakan ini bukan soal pidana atau bukan sekedar soal Anies mau ditangkap mau nggak ditangkap, tapi kebersihan negeri ini supaya kita tumbuh beradab, dilihat oleh investor sebagai tempat yang tidak akan ada curi-mencuri uang atau balik-membalikin uang bancakan. Kan modal itu yang kita inginkan kan. Jadi FNN selalu balik pada soal etika publik ini. Nah, apapun yang akan kita nikmati dalam 1 bulan ini, kasat kusut pemeriksaan di pengadilan, kita tahu bahwa ujungnya adalah tukar tambah politik. Ya, ya. Dan apalagi kan kemudian terbukti ini, karena ini fakta di pengadilan ya, ketika dibacakan dakwaan terhadap Johnny G. Plate, ini kan yang langsung ditahan dan ini terjadi disebut tersangka utama, bahkan ketika dia menawarkan diri sebagai justice kolaborator katanya ya nggak bisa karena dia salah satu pelaku utama. Itu menurut dakwaan jaksa dia semesti kita tanda petik hanya menerima 17,5 miliar dari korupsi yang 8,03 triliun itu, Bung Rocky. Ada yang jauh lebih gede yang menerima itu. Nggak usah jauh-jauh lah, itu direktur utama perusahaan yang dimiliki oleh suaminya Puan, Toro itu menerima 88 miliar. Itu jauh lebih gede itu. Belum yang lain-lain, ini banyak yang lebih gede gitu. Bahkan dibandingkan dengan Mr. Z tadi yang 27 miliar, ya masih lebih kecil juga penerimaan dari Johnny G. Plate itu. Jadi nggak fair dong kalau cuma Johnny G. Plate saja yang jadi tersangka gitu. Jadi terdakwa gitu. Bisa ada proposal pergantian presiden gitu.
Jadi nanti Anies jadi presiden dicalonkan oleh PDIP itu. Ini tukar tambah aja dengan Nasdem. Ya. Lalu Ganjar jadiin wakil presiden oleh Nasdem tuh. Maka jadilah koalisi Nasdem dan Oh, PDIP oke. untuk menyelesaikan kasus ini. Kita bayangkan hal yang ini kalau kita bikin sinetron kira-kira begitu ujungnya. Karena pihak PDIP yang berupaya untuk menghalangi ya Anies Baswedan melalui pengkriminalisasian Johnny Plate juga tidak mampu untuk menyatakan dia bersih dari tuduhan Nasdem. Kan secara tidak langsung Nasdem nuduh PDIP lebih gede kan ngambilnya Ya, kan. ya, Jadi ya. bagian-bagian ini publik akan lihat ini sebagai di belakang mereka siapa yang akan jadi moderator atau calok baru untuk bikin tukar tambah politik. Nah kita lihat misalnya tiba-tiba mungkin Anies nggak lagi dimusuhi oleh istana, tidak mencuri PDIP, itu kan sinyal tukar tambah nanti itu. Jadi tetap bagian-bagian busuk dari politik justru terbuka karena di antara mereka nggak bisa tidak rapih mengatur konstruksi hukum di belakang ini. Nah Pak Magdir tentu orang yang ahli kirim-kirim sinyal, tentu dia tahu nih sinyal berikutnya siapa di XYZ. Jadi lagi tunggu nih siapa yang balikin dolar. dan dan dia senang-senang saja gitu kan, seperti biasa kita tahu narasinya Magdir ini kan beda nih, dia pengacara tapi kalau bicara santai cool gitu ya, tapi dia bola yang sekarang dilempar ini dengan dia nyatakan bahwa tiba-tiba ada duit 27 miliar gitu ya, dan ini dalam bentuk cash lagi Bung Rocky, katanya dalam dolar, katanya punya dolar Singapura dan dolar Malaysia, ada dolar Amerika, ada cuma punya dolar Amerika saja, tetap aja jumlahnya banyak banget, dan tidak mudah, ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengumpulkan dana sebesar itu dalam waktu yang pendek begitu, hanya selang sehari setelah pemeriksaan di Kejaksaan Agung kan. Itu juga problem baru kan, PPATK bisa periksa Yes. ini dari mana tiba-tiba ada uang yang kumpul dalam bentuk valuta asing. Kan itu juga bisa tiba-tiba ada bank yang valutanya dikuras itu kan. Iya betul. Lalu spekulasi di pasar uang itu ada apa tiba-tiba dolar ditarik semua dan jadi sebetulnya ini kasus yang benar-benar gila itu. Semua sensasi ada di situ tuh. Ini mungkin kalau ditangkap aja Dito lebih enak sebetulnya tuh, nggak jadi lucu-lucuan. Kalau sekarang ini saudara Dito itu mengembalikan ini dalam hipotesis kita tuduhan Magdir yang masih sumir itu jadi lucu-lucuan kan, kok balikin ya. Udah, bagaimana kita menangkap ada seseorang yang sebetulnya bagian dari apa namanya nih tim pencari dana ini untuk nutupin kasus, akhirnya balikin duitnya kan. Kan mestinya orang lain juga yang terlibat di situ merasa kalau begitu kita lakukan hal yang sama tuh. Sekarang misalnya kalau semua lakukan hal yang sama lalu kasus ini ditutup akhirnya kan, yang udah itu sama seperti kalau balikin pulsa nggak apa-apa tuh karena internet buruk. Ini mengembalikan sesuatu yang di dalam pikiran publik itu udah dicuri, itu maling balikin curian kan agak ajaib. Kecuali dia berpale langit misalnya. Jadi kita mau tunggu penjelasannya kenapa dibalikin. Itu juga jadi kasus hukum enak tuh buat menghitung presidennya. Kalau begitu nanti justice kolaborator karena balikin duit segala macam. Kan ini intinya tuh. Jadi penegakan hukum itu tetap harus didasarkan pada kecurigaan bahwa seseorang telah berbuat kriminal, kan itu dasarnya. Ya, saya membayangkan ini visual saja gitu ya, di balik layarnya gitu ya Bung Rocky, itu kemarin kan ada kemungkinan 3 saja kira saya, uang dari brankas gitu ya yang memang gede banget, kedua narik dari perbankan dan ini pasti akan terpantau oleh PPATK, atau narik dari menukar di money changer dan ini juga pasti akan terpantau gitu oleh OJK atau oleh PPATK. Jadi sebenarnya kasus ini kasus mudah bagi Kejaksaan Agung kalau mau bongkarnya, kan Magdir Ismail jelas tahu siapa yang mengembalikan itu, atau kalau dia nyebut orang swasta, berarti bukan orang tiba-tiba naruh uang, gepokan uang di depan pintunya Magdir gitu dan Magdir tidak tahu orangnya siapa kan gitu. Jadi Magdir tahu siapa orangnya, tinggal dipanggil aja oleh kejaksaan gitu, dan persoalannya jaksa berani nggak sekarang buka itu gitu. Iya, kita bayangkan tadi visualisasi itu. Berarti udah berbulan-bulan uang itu ditaruh di brankas. Tiap kali dia lewatin brankasnya dia lirik, buka apa enggak nih, cairin apa enggak nih ya. Sambil nunggu kasus ini berkembang seberapa jauh. Jadi memang kalau kita lihat pengakuan saudara Dito di awal itu, bahwa dia memang sudah dari awal ingin membuka kasus itu. Nah kebetulan dipanggil oleh kejaksaan sebagai saksi itu. Tapi itu kan alasan post factum. Jadi sebetulnya di belakang itu pasti juga ada orang yang cemas-cemas tuh. Kalau saudara Dito ngoceh gimana? Mungkin di Golkar juga udah mulai, gimana sih lo? Apa yang mau dilakukan?
Jadi kasak-kusuk ini juga menarik untuk jadi bahan pembicaraan kita tuh. Hmm. Apa sebetulnya di belakang kasak-kusuk ini? Hanya kasak-kusuk uang atau kasak-kusuk sekedar tukar kasus misi politik? Kan ini bagian ini akan dianalisis orang semacam Denny Indrayana. Nanti Denny Indrayana polanya lagi orang tua Denny Indrayana. Jadi udah jadi hal yang bagus. Denny Indrayana punya pola itu menganalisis, diucapkan, nanti dibantah. Padahal sebetulnya kalau nggak dianalisis nggak dibantah juga. Nah, Ya. problem-problem ini nih, dari kejaksaan tetap saya kira tersiksa kejaksaan hari ini karena sindiran Magdir itu kan luar biasa sebetulnya tuh. Di belakang itu sebetulnya dia udah tahu dari awal orang swasta pertama, ada orang swasta kedua tuh, ada orang swasta yang sebetulnya orang partai, ada orang partai yang juga punya upaya swasta kan, begitu kan. Jadi nama-nama itu mending didaftar aja, ditaruh di depan baliho KPK tuh supaya semua nama itu nengok ke atas, berani jujur hebat. Nah, itu. Saya kira sekarang yang belingsatan bukan hanya Kejaksaan Agung, Bung Rocky, tapi Golkar juga dong. Ini kalau nggak segera Ya. dibikin klarifikasi, pasti Golkar kan ke bawah-bawah ini kan. Karena bagaimanapun orang kemudian menyebut Dito ini adalah staf ahlinya dari Menteri Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto sebelum dia diangkat menjadi Menteri Menpora oleh Presiden Jokowi pada bulan April lalu gitu ya. Dan kemudian ini sudah dibantah oleh Golkar, nggak ada urusannya dengan Golkar itu, apalagi kan kemarin sudah dinyatakan tidak ada kasusnya itu. Jadi menurut saya daripada menimbulkan fitnah sana sini, kejaksaan kena fitnah, Golkar kena fitnah, Pak Jokowi kena fitnah, semuanya kena fitnah, buka gitu ya, Kejaksaan Agung buka aja, dan nanti tinggal kita lokalisir ini loh orangnya. Katakanlah kalau ada orang kejaksaan, ya orang kejaksaan melakukan itu bukan atas nama instansi kejaksaan. Orang Golkar mungkin melakukan ya bukan atas nama Golkar, begitu. Begitu juga Pak Jokowi bilang, saya nggak ikut cawe-cawe dalam soal BTS ini. Kan bisa begitu. Saya bayangin di depan meja Jampitsus itu ada peta besar tuh. Tapi nama udah ditaruh, jumlah rampokan udah ditaruh, tapi panahnya belum ditaruh tuh. Panahnya dari mana ke mana tuh. Jadi lucu juga nih kegiatan Jampitsus dalam bayangan saya itu buat menentukan yang mau dilokalisir pertama siapa itu. Yeah. Kalau lokalisasi itu memerlukan panahnya kemana? Langsung ke Jokowi atau lewat Erlangga sebetulnya kan. Karena itu ada urusannya dengan apa sebetulnya dasarnya Pak Dito ini dianggap sebagai Menpora. Itu akan dibongkar juga. Ini tukar tambah apa? Apa memang ada kaitannya? Ya tentu jaksa akan bilang enggak, itu jauh semuanya. Iya, tetapi begitu Magdir mengatakan bahwa ini ada uang dikembalikan, lalu orang hubungkan bahwa ini uang apa yang dikembalikan? Uang yang dikumpulkan untuk menyogok penegak hukum supaya jangan terus itu. Oh, ini uang yang dipakai nyogok politisi DPR supaya lakukan tekanan politik kan. Kan semua itu kan mudah kita baca algoritmanya kan. Jadi intinya adalah jaksa agung mesti kasih semacam mandat penuh supaya jaksa-jaksa itu nggak usah takut, buka aja. Jadi kelihatannya itu yang akan diminta oleh opini publik. Ya, tapi kan begini, pada saat tadi ketika Jaksa Agung Muda Pidana Khusus melihat peta-peta itu di depan meja dia, kan pada saat yang sama Pak Surya Paloh juga punya peta-peta yang sama begitu. Ketika dia bilang dikolokalisir kasusnya oleh Kejaksaan Agung sampai di sini, Pak Surya Paloh pasti juga punya kartu lain yang bisa dia buka lagi. Jadi nggak sederhana ini Bung Rocky persoalannya. Nah, itu peta yang sama dibayangkan oleh Jampitsusnya bahwa Surya Paloh lagi buka peta yang sama loh. Coba kita bayangin, Surya Paloh kira-kira kemana? Panahnya ke kita apa enggak tuh kan? Jadi, topografi politik ini, topografi korupsi ini memang dengan mudah ditaruh di atas meja tuh. Dan Golkar juga lagi bikin peta yang baru tuh, peta mitigasi misalnya. Buat Golkar mungkin yang penting peta mitigasi dulu nih, karena itu bisa merembet ke arah ketua umumnya tuh. Nah, partai-partai lain juga lagi lakukan peta yang sama untuk dapat keuntungan dari kocar-kacirnya panah yang akan dipetakan itu kan. Saya kira semua partai lagi nunggu nih, ini bagian mana nih yang bisa kita mainkan. Jadi itu intinya tuh. Ya, dan jangan kaget kalau kemudian ternyata ini dampaknya bisa membuat peta-peta koalisi yang seperti sudah dirancang oleh Presiden Jokowi berantakan gitu ya, seperti halnya berantakannya ketika Nasdem tiba-tiba nyebrang ke Anies Baswedan. Kelihatannya itu tuh, dan masih ada peta lain tuh yang dicemaskan oleh peta Partai Demokrat dengan Mahkamah Agung dan dengan pemain utama. Jadi kita tunggu aja bagaimana bangsa ini menyelesaikan kekacauan dirinya sendiri, tidak perlu nyalain orang lain, tapi kita mesti terangkan bahwa ini semua terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Nggak pernah sebelumnya ada banyak peta, dari kasus Sambo itu semuanya kita nunggu peta korupsi itu. Tapi intinya masyarakat harus mendorong supaya
peta-peta ini tidak lagi dipakai sebagai alat pemerasan politik. Hukum diselesaikan secara hukum, politik diselesaikan secara politik. Yes, kita nolkan semuanya ya, Bung Rocky ya. Ya, kita nolkan semuanya. Yes, oke. Okay.